Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para shaimin dan shaimat, Bapak dan Ibu sekalian jemaah Masjid Ibnu Sabil yang dirahmati Allah. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Semoga kita panjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan rezeki untuk dapat menuntaskan Ramadan tahun 1444 Hijriah, sekaligus berharap semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya di akhir zaman, sekaligus mendapatkan syafaatnya kelak di padang mahsyar. Para sahibi dan sahibat yang dirahmati Allah, yang jarang diketahui orang bahwa di penghujung Ramadan tidaklah seperti kita, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersama sahabat pertama kali menunaikan ibadah puasa itu tidak sempat iktikaf di masjid, tapi beliau berperang di negeri Badar. Inilah menu santapan rohani kita pada malam ini, yakni bahwa Ramadan itu juga disebut di samping Syahrus Syam, bulan menahan diri, Syahrul Ramadan, bulan pembakaran dosa. Yang ketiga Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran, baik sekaligus maupun secara sedikit demi sedikit, yang sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itulah malam Lailatul Qadar. Kalau kita di Indonesia sudah mulai Qadar. Kemudian kalau secara parsial turun Al-Quran 17 Ramadan, pertama kali diterima oleh Nabi di Gua Hira saat beliau berumur 40. Yang keempat dalam sejarah Nabi, bahwa Ramadan juga disebut Syahrul Jihad, bulan jihad, berperang. Di Makkah Nabi tidak berperang karena ayat jihad belum turun. Jihad dalam pengertian Al-Quran bukanlah membunuh orang tak bersalah, bukanlah memusuhi orang yang tidak seakidah, bukan. Di Islam itu agama damai, agama full peace, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Mau masuk Islam monggo, mau murtad enggak masalah, yang rugi sampean sendiri. Islam adalah disebarkan oleh para wali dengan penuh damai. Kalau kita sudah berpakaian ihram untuk haji dan untuk umroh, maka kita tidak boleh lagi menyakiti diri sendiri, tidak boleh memotong kumis, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku, apalagi memotong leher orang. Karena agama Islam ini rahmatan lil alamin. Kalau kita sudah berpakaian ihram untuk haji, tidak boleh lagi mematahkan ranting, mencabut pohon di tanah suci, apalagi cabut nyawa orang. Cuma penjajah Belanda, Yahudilah yang melabelkan Islam itu dengan teroris. Di zaman Company, maka Jenderal Scott itu melabeli itu sepitung dengan CGI, itu extremist overdose. Itu zaman kolonial. Di zaman milenial, umat Islam bertambah hebat, dicap oleh munafik, Yahudi, buzzer dan liberal, maka umat Islam dicap dengan teroris, radikalis, intoleran. Kalau kita merasa tidak berbuat, cuekin aja.
agama Islam ini adalah agama damai. Lalu kenapa terjadi jihad di dalam Islam? Jihad di dalam Islam itu bersifat defensif, mempertahankan. Tingkat-tingkat jihad dalam Islam itu 3. Jihad yang paling tinggi adalah jihad mempertahankan agama, ad-difa'u 'anid-din. Yang kedua, jihad mempertahankan negara, ad-difa'u 'anil watan. Yang ketiga, jihad mempertahankan hak milik atau keluarga, ad-difa'u 'anil milk wal ahl. Bapak dan Ibu sekalian, ketika Nabi 13 tahun di Makkah berdakwah dengan tutur kata yang lembut, tidaklah mendapat pengikut yang signifikan. Kaum muslimin disakiti, Nabi dibuli, sudah dibuli, dipersekusi, sudah dipersekusi, didiskriminasi, sudah didiskriminasi, diisolasi, sudah diisolasi, dieksekusi. Ini Bapak ngerti nggak istilah saya? Saya asal ngomong aja juga, ya. Jadi umat Islam, Nabi sendiri dibuli setelah menyampaikan, mengajak orang menyembah Allah, meninggalkan nyembah berhala. Beliau dicaci maki, dihina, dihoax, ya. Nabi yang dulu diberi julukan manusia jujur, integritas, setelah beliau menyampaikan akidah, maka beliau mendapat julukan sahirun kazzab, seorang tukang sihir dan pembohong, dan seorang yang sudah sinting, junun atau majnun. Setelah itu Nabi apalagi dipersekusi. Ketika menyampaikan dakwah di Taif, dia disambit oleh orang sekampung sehingga kepala beliau luka-luka. Pada saat beliau sudah menerima perintah sholat, hendak melaksanakan sholat di Ka'bah, di Multazam, maka jalan yang akan dilewati oleh Nabi disebarkan paku dan duri. Pada saat Rasul sedang sujud, beliau lama sujudnya. Ketika itulah bazar-bazar Abu Jahal, Abu Lahab melumuri kepala Nabi dengan usus onta yang sudah busuk. Bukan dengan durian montok, Pak, usus onta. Atau bukan dengan pepaya matang. Siti Khadijah sudah wafat, dengan Aisyah belum menikah, maka yang membersihkan kepala Nabi yang mulia itu adalah putri bungsunya Siti Fatimah. Demikian kejam anak buah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan cucunya yang masih hidup sekarang, Abu Janda. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak cukup dengan persekusi, Nabi juga diisolasi. Kaum muslimin diisolir, dikurung di sebuah lembah Syi'ib 2,5 tahun, sehingga kaum muslimin kurang gizi, kurus kering, hanya memakan dedaunan, tidak boleh sembako masuk. Kasihan melihat umat Islam kurus kering, mata belok, perut buncit. Akhirnya petinggi Quraisy mencabut isolasi tersebut, lalu kembali kepada keluarga. Nabi kita diajak untuk kompromi, hidup damai berdampingan. Muhammad, kita ini satu kabilah, satu suku, satu tempat tinggal, mbok yau. Kalau hari Jumat kita sama-sama penuhi masjid, hari Sabtu sama-sama ke sinagog, hari Minggu kita penuhi gereja, hari Selasa, hari Senin kita ke Klenteng, Selasa ke Pure,
dan kewihara. Ini yang disebut dengan ide pluralisme. Lalu ditolak oleh Nabi lewat wahyu yang diturunkan Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Masalah akidah tidak ada kompromi. Lakum dinukum waliyadin. Sampean agama sampean, saya agama saya. Sampean mau nungging di depan berhalanya, masa bodoh teh. Tapi jangan ganggu kami juga beribadah. Tidak senang puas dengan itu, Nabi kita dibujuk dengan apa yang dikenal dengan berhala Trinita. Tahta harta wanita. Muhammad, petinggi Quraisy kota Makkah, sudah sepakat mengangkat engkau menjadi khalifah seumur hidup, bukan 3 periode. Tapi mbok yau berhentilah berdakwah. Kami juga tahu engkau baru saja kematian istri, maka Siti Khadijah sudah mendampingimu 25 tahun, sekarang sudah pergi selamanya. Kami punya stok yang banyak perawat cantik, apakah seperti Luna Maya, Maya Estianti atau Maya Sari, terserah ente. Yang penting berhentilah berdakwah. Kami juga tahu hidupmu miskin, ayahmu tak punya warisan karena meninggal usia muda. Kami punya dana talangan sekian T, maka ente cukup duduk tenang. Yang penting berhentilah berdakwah. Lalu Nabi konsisten istiqomah menjawab, maka wahai pamanku Abu Talib, disampaikan lewat pamannya Abu Talib, sekiranya orang Quraisy meletakkan matahari di pundak kanan, bulan di pundak kiri, saya tidak akan berhenti berdakwah. Maka dengan jawaban Nabi ini, akhirnya orang kafir Quraisy hendak mengusir dan membunuh Nabi. Puncaknya adalah eksekusi. Rumah Nabi dikepung untuk dibunuh. Rumah Nabi itu sederhana, temboknya berlubang, bisa diintip dari luar. Orang-orang kafir Quraisy berencana hendak membunuh Nabi. Rumah Nabi itu tidak seperti rumah pejabat kita, pagar yang tinggi, kawat berduri, kamera CCTV, dan petugas security. Tapi bisa diintip dari dalam. Ketika mereka melihat Nabi sedang tidur-tiduran, maka mereka senang. Maka mereka mengepung rumah Nabi jam 12, jam 00. Gelap gulita, sunyi sepi. Walaupun pemuda kafir Quraisy sebelum berangkat sudah dibekali dengan tombak, bukan dengan pedang, tombak. Kemudian sebelum berangkat mereka disuguhi nasi padang, kopi luwak, wedang jahe. Tapi alahmak, ketika mereka mengepung rumah Nabi, mereka pulas tidur, dibuai mimpi lomba ngorok tanpa juri. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Saat itulah mereka mengepung rumah Nabi dalam keadaan tidur pulas. Pada saat itulah Nabi hijrah ke Madinah. Nabi menerima perintah 2 kalimat syahadat umur 40, menerima perintah salat umur 50. Beliau hijrah umur 53, menetap di kota Madinah sudah mulai tenang, ekonomi meningkat, ibadah bebas. Selama di Makkah tidak bisa beribadah, diganggu oleh rejim kafir Quraisy. Kalau toh kaum muslimin sholat, mereka sembahyang di pinggir bukit di kaki gunung. Sekarang di Madinah sudah bebas. 2 tahun Nabi menetap di Madinah, turun perintah puasa yang turun 30 Sya'ban hari Senin. Maka berpuasalah Nabi ketika itu tahun kedua hijrah saat beliau berumur 55.
Kemudian seminggu menjelang Lebaran, ternyata musuh sudah sampai di Badar. Ketika permulaan puasa tadi, ternyata Yahudi munafik Madinah melaporkan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, bahwa Muhammad mumpung lagi tidak makan dan minum, pengikutnya masih sedikit, sekarang kerahkanlah pasukan, sekarang juga langsung disikat. Kaum muslimin hendak itikaf kagak jadi. Kaum muslimin hendak bergembira kagak jadi. Ternyata musuh datang juga. Sudah 13 tahun Nabi di kota Makkah disakiti. Turunlah wahyu dari Allah surah Al-Hajj. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi kamu mengangkat senjata, menghunus pedang, membela diri karena kamu sudah disakiti, sudah diusir, sudah dirampas hartanya. Allah akan membantumu. Apa kesalahan Nabi? Illa ayyaqulu rabbuna Allah. Hanya karena kami mengatakan Tuhan kami Allah. Maka pada saat menjelang Lebaran, musuh datang. Orang Betawi bilang, ikan bawal belanak beli, lu jual gua nak beli. Ya, pedagang pecel kue gembrong, lu obral gua borong. Orang Jawa bilang, rawe-rawe rantas, malang-malang buntung, esa hilang dua terbilang. Orang Padang juga ngomong, lahabi Padang di baralah, tasasak puntiang kaulu, dak kayu janjang di kapiang, dak ame buka diasa, dak ayia talam di pancok. Bapak ngerti nggak? Saya juga nggak ngerti sama ngomong ini. Akhirnya terjadilah perang Badar yang sangat dahsyat. Karena Allah sebelum perang meletus, pada saat jam 12 siang, kaum muslimin sedang tidur di kemahnya, sedang berpuasa. Nabi keluar seorang diri beristighosah. Apa doa Nabi? Itulah yang di dalam surah Al-Anfal, Ustaz. Ya, ayat 10. Wa iz tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ya Muhammad ketika engkau menadahkan tangan ke langit. Ya Allah, sekiranya kami yang 300 ini mati semua, maka tak akan ada lagi menyembahmu. Tidak ada masjid Ibnu Sabil, tidak ada kaum muslimin dan muslimat. Kita mungkin setiap hari makan yang haram, bergaul seperti binatang. Tapi doa Nabi fastajaba lakum, dikabulkan oleh Allah. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku akan turunkan ribuan malaikat yang siap tempur. Maka akhirnya dalam pertempuran Badar tahun kedua Hijriah, di penghujung bulan Ramadan, kaum muslimin mendapat kemenangan besar. Maka harta orang kafir Quraisy dijadikan harta rampasan perang. Maka Abu Jahal sebagai korlap mati di medan tempur. Akhirnya dia bukan mati syahid, mati tersayat-sayat. Abu Lahab tidak ikut pergi ke medan perang, tapi Abu Lahab yang pergi hartanya. Dia oligarki zaman jahiliyah. Dia gelontorkan hartanya untuk membiayai perang menghancurkan Islam. Tapi ketika Islam mendapat kemenangan, Abu Jahal mati, maka datanglah seorang kurir kepada Tuan Abu Lahab. Tuan Al-Lahab, kita sudah kalah oleh pasukan Muhammad. Abu Jahal mampus, maka harta kita dibawa oleh Panglima Muhammad ke Madinah menjadi harta rampasan perang. Abu Lahab yang banyak mengeluarkan hartanya, mengelontorkan duitnya, sejak mendengar berita bad news itu, maka Abu Lahab mendapatkan penyakit S4. Pertama sesak napas, yang kedua stres, yang ketiga stroke, yang keempat is dead atau game over. Jadi Abu Jahal mati di medan tempur, Abu Lahab mati di tempat tidur. Karena semua orang pergi perang berhari-hari, berbulan-bulan, maka mayat Abu Lahab dirubutin oleh belatung.
Inilah sekilas info dan aktualita bahwa di penghujung Ramadan tahun kedua hijrah, Nabi berjihad membela agama Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh beta menumpang nanti. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah ketemu lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di balik dasi. Kalau ada kata saya yang salah, jangan lapor kantor polisi. Saya bukan teroris, bukan kiai, saya hanya istilah Muhammadiyahnya mubalik. Ya, selesai ceramah dan sholat saya mau balik ke rumah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.